Undang-undang terkait kekerasan seksual pertama kali diinisiasi Komnas Perempuan pada 2012 dengan nama awal Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau RUU PKS. Di tahun yang sama, DPR sepakat memasukkannya ke dalam program legislasi nasional atau Prolegnas Prioritas, serta mendapat restu dan dukungan dari Presiden Joko Widodo. Pada 2017, DPR sempat menyepakati rancangan Undang-Undang PKS sebagai rancangan Undang-Undang Inisiatif DPR. Namun, pada 2018, DPR memutuskan menunda pembahasan rancangan undang-undang yang dinilai kontroversial itu hingga pemilu 2019 usai. Pembahasan rancangan Undang-Undang PKS pun tidak selesai di masa periode 2014-2019 dan akhirnya dilanjutkan ke DPR periode 2019-2024. Rancangan Undang-Undang PKS diketahui berganti nama menjadi Rancangan Undang-Undang TPKS pada Agustus 2021. Kata penghapusan dalam draft Rancangan Undang-Undang PKS dihapus dan diganti. Frasa tersebut selanjutnya diusulkan untuk diganti dengan tindak pidana. Tim ahli Balek beralasan menggunakan frasa itu karena mengambil pendekatan hukum bahwa kekerasan seksual merupakan tindak pidana khusus. Pada 18 Januari 2022, angin segar nampak menghinggapi langkah rancangan Undang-Undang TPKS ke depan. Hal ini lantaran DPR kembali mengesahkan rancangan Undang-Undang TPKS menjadi usul inisiatifnya. Pengesahan rancangan Undang-Undang TPKS sebagai rancangan Undang-Undang usulan DPR itu dilakukan dalam rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani. Apakah rancangan undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setelah melalui proses dan rangkaian panjang, Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual disahkan menjadi undang-undang oleh DPR RI pada sidang paripurna Selasa 12 April 2022. Disahkannya Undang-Undang TPKS menunjukkan komitmen DPR untuk memerangi maraknya kasus kekerasan seksual di Indonesia. Untuk mewujudkan keinginan masyarakat dan menunjukkan keinginan yang kuat dari DPR RI dan pemerintah, Badan Legislasi menyelesaikan pembahasan rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau RUU TPKS. Pembahasan yang juga dibantu oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Menkumham dan Koalisi Masyarakat Peduli Perempuan menghasilkan rancangan Undang-Undang TPKS yang terdiri dari 93 pasal dari 8 bab, yang diantaranya mengatur terkait pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan hak korban tindak pidana kekerasan seksual. Ditemui pada konferensi pers pasca sidang paripurna, Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan dengan disahkannya Undang-Undang TPKS diharapkan bisa memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak, dimulai dari mitigasi hingga penanganan bagi korban kekerasan seksual. Puan Maharani menyampaikan bahwa Undang-Undang TPKS merupakan hadiah bagi seluruh perempuan dan rakyat Indonesia. Ia menegaskan bahwa tidak ada tempat bagi kekerasan seksual di Indonesia. Untuk itu, Puan Maharani juga meminta kepada seluruh elemen masyarakat Indonesia untuk ikut mengawal implementasi Undang-Undang TPKS agar sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini merupakan hadiah ulang tahun bagi perempuan-perempuan Indonesia menjelang Hari Kartini, dan ini juga merupakan hadiah buat semua perempuan yang ada di Indonesia. Insya Allah ke depannya kita semua bersepakat dalam implementasi undang-undang tersebut bahwa perlindungan perempuan dan anak, mitigasi perlindungan perempuan dan anak sampai penanganannya, kemudian bagaimana hukuman dan lain-lain sebagainya itu memang bisa berpihak kepada korban dan juga kemudian memberikan efek jera dan hukuman yang seberat-beratnya bagi pelaku kekerasan, plus kemudian memberikan perlindungan bagi korban saat para korban kemudian menyampaikan laporan terhadap kekerasan seksual. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.